Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sri Wahyuni dengan NPM 21066478890. Aku berasal dari Universitas Indonesia. Di kesempatan kali ini, aku bakal presentasiin tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, aku bakal jelasin tentang langkah-langkah menyusun cerpen. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah cara membuat cerpen, kita bakal kenalan dulu nih sama apa itu cerpen. Cerpen merupakan singkatan kata dari cerita pendek yang bisa kita buat berdasarkan kehidupan orang lain atau ide cerita kita sendiri. Selain berdasarkan pengalaman orang lain dan ide karangan dari cerita kita sendiri, kita juga bisa menulis cerpen atau membuat cerpen berdasarkan pengalaman kita sendiri. Cara menulis atau membuat cerpen sama halnya dengan kita membuat sebuah karangan. Untuk membuat sebuah karangan dibutuhkan kerangka karangan sehingga aspek cerpen kita akan lebih jelas di mata pembaca. Karangan yang dibuat dapat berupa cerita pendek yang menceritakan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling. Sebuah cerpen dapat disusun dengan mengikuti langkah-langkah menulis cerpen berikut. Langkah yang pertama adalah mengadakan observasi atau pengamatan. Mengadakan observasi atau pengamatan merupakan tahap pertama dalam cara praktis menulis cerita cerpen atau membuat cerpen. Cara observasi dapat dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Selain itu, observasi dapat dilakukan dengan mengingat atau mendengarkan kejadian yang dilakukan oleh orang lain. Contoh observasi atau pengamatan dalam menulis cerpen adalah teman Anda menceritakan peristiwa yang terjadi di pegunungan saat ia berlibur. Pegunungan itu dapat dijadikan latar tempat dalam cerpen Anda. Yang kedua, memilih topik atau tema. Kalian dapat memilih tema apapun sesuai keinginan yang dikehendaki. Tema cerpen sering disebut ide cerpen. Tema dalam cerpen sangatlah banyak. Tidak usah bingung untuk mencari sebuah tema. Contoh tema tersebut yakni tema percintaan, misteri, pendidikan, persahabatan, dan sosial. Yang ketiga, tema cerpen sering disebut ide cerpen. Menentukan jenis cerpen seperti cerpen horor, drama, religi, romantis, tragis, misteri, drama komedi romantis, biografi, dan lain sebagainya. Menentukan jenis cerpen akan lebih memfokuskan cerita pada gaya bahasa yang lebih mengena. Yang keempat, menentukan tokoh-tokoh. Persiapkan tokoh-tokoh yang akan dibuat dalam cerpen dengan matang. Tokoh ini meliputi tokoh utama dan tokoh sampingan. Nama-nama tokoh juga harus sesuai dengan cerpen. Yang kelima, menganalisis watak tokoh. Watak tokoh atau penokohan dapat dibuat sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Penokohan ini dapat digambarkan dari paparan langsung maupun tidak langsung. Paparan langsung misalnya dialog antar tokoh, pikiran tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Anda dapat membuat sebuah watak jika Anda memang sudah benar-benar memahami cerpen apa yang akan dibuat. Langkah yang keenam adalah menulis garis besar cerita. Garis besar cerita meliputi apa-apa saja yang akan terjadi, konflik yang akan terjadi, serta penyelesaiannya. Buatlah garis besar cerita dengan singkat, padat, dan jelas, serta harus memperhatikan berbagai kejadian yang akan muncul. Yang ketujuh, menentukan alur. Tentukan alur cerita secara tepat dan baik, sehingga memberi kesan mendalam bagi pembaca. Perlu diketahui, alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiganya memiliki tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, kemunculan konflik, yang ketiga, klimaks atau puncak konflik, yang keempat, anti klimaks atau konflik menurun, dan penyelesaian. Langkah yang ke-8 ada menentukan latar. Cara berikut dalam membuat atau menulis cerpen yaitu menentukan latar.
latar yang akan dibuat harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Juga harus ingat bahwa latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kesembilan, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Untuk menulis cerpen, perlu adanya sudut pandang. Untuk penggunaan sudut pandang itu sendiri, sudut pandang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir, orang ketiga sebagai pengamat. Langkah ke-10 adalah memilih diksi yang sesuai. Dengan adanya diksi atau pemilihan, sebuah cerpen akan jauh lebih menarik dan tidak berkesan biasa saja. Pemilihan kata yang sesuai juga dapat dijadikan tombak untuk memperoleh cerpen yang berkualitas. Pilihlah diksi dengan memperhatikan padu tidaknya antara kata dan kalimat. Jangan asal dalam memilih diksi, karena diksi juga ikut berperan dalam suksesnya sebuah cerpen. Langkah yang ke-11, membuat kerangka karangan sesuai alur. Setelah tahapan sebelumnya selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka. Kerangka dibuat sesuai alur yang ditentukan dan mencakup langkah yang sebelumnya sudah dibuat. Langkah yang ke-12, memperhatikan aspek intrinsik dan ekstrinsik. Langkah yang ke-13, mulai menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. Cerita yang ditulis sesuai dengan kerangka yang telah dibuat dan berisikan diksi yang benar-benar tepat dengan memperhatikan padu tidaknya kalimat. Sebab apabila antar kalimat tidak padu, maka akan terkesan janggal. Langkah yang terakhir, yaitu yang ke-14, memberi judul yang paling sesuai dengan cerpen yang telah dibuat. Buatlah judul semenarik mungkin berdasarkan isi cerpen, unik, berkesan, beda dari yang lain, dan jarang ditemui. Setelah kita tahu langkah-langkah membuat cerpen, selanjutnya ada cara untuk menyunting cerpen. Menyunting atau mengedit adalah proses memperbaiki sebuah teks dengan memperhatikan aspek isi dan kebahasaannya. Pada teks cerpen, aspek isi berkaitan dengan kelengkapan struktur dan kaidah. Adapun aspek kebahasaan berkaitan dengan keefektifan kalimat dan kepaduan kalimat, ketepatan diksi, dan ketepatan ejaan seperti tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata. Penyuntingan dilakukan agar teks yang akan dibuat terhindar dari kesalahan. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara kita menyunting aspek kebahasaan. Di sini ada teks cerpen, yaitu sebelum pergi kami saling berpandang-pandangan. Karena rindunya, maka kami janjian untuk bertemu di depan bioskop itu. Aneh memang, film yang kami tonton bukan tema cinta, melainkan masalah politik. Dalam pertemuan itu, kami mengucap sumpah janji untuk tidak mengkhianati. Akhirnya, setahun kemudian, kami melangsungkan perkawinan. Kami diberi 3 orang anak, yaitu Alice, Janet, dan Saskia. Aspek kebahasaan yang perlu disunting pada teks tersebut adalah yang pertama, keefektifan kalimat. Pada kalimat kami sedang berpandang-pandangan merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat tersebut mengandung pleonasme atau pengulangan makna. Kalimat tersebut dapat diganti menjadi kalimat efektif seperti kami saling berpandangan atau kami berpandang-pandangan. Yang kedua, kepaduan antar kalimat atau koherensi. Pada paragraf tersebut, kalimat ketiganya tidak berhubungan dengan kalimat lainnya atau tidak koheren. Kalimat tersebut harus dihilangkan. Yang ketiga adalah ketetapan pilihan kata atau diksi. Dalam kalimat kami melangsungkan perkawinan, terdapat kata diksi yang salah, yaitu perkawinan. Lalu bisa dibenarkan dengan kalimat kami melangsungkan pernikahan. Yang keempat, ada ketetapan ejaan.
Pada kalimat kami diberi 3 orang anak, yaitu Elis, Janet, dan Saskia. Di dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan tanda baca. Kalimat yang betul adalah kami diberi 3 orang anak, yaitu Elis, Janet, dan Saskia. Sekian presentasi tentang cerpen yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.